adik-adik sekolah minggu Horong 1. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Laura. Apa kabar nih adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes. Terima kasih ya adik-adik sudah tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, Kak Laura mau nanya, kira-kira adik-adik semua ada yang tahu nggak nih sebentar lagi kita akan merayakan apa? Betul sekali adik-adik. Sebentar lagi kita akan merayakan hari bangkitnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Atau biasa kita sebut dengan hari perayaan Paskah. Nah adik-adik, Kak Laura punya pengumuman penting loh untuk adik-adik. Dengerin ya. Pengumuman. Nah adik-adik, untuk kelas Batita sampai kelas TK akan diadakan lomba mewarnai. Untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 2 SD akan diadakan lomba menghias telur. Kak Laura ulangi ya. Untuk adik-adik kelas Batita sampai kelas TK akan diadakan lomba mewarnai. Untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 2 SD akan diadakan lomba menghias telur. Kak Laura, kapan sih kita akan melakukan lombanya? Nah, untuk adik-adik Horong 1 dari kelas Batita sampai kelas 2 akan melaksanakan lombanya dari tanggal 28 Maret 2022 sampai tanggal 9 April 2022. Kak Laura ulangi ya. Adik-adik akan melaksanakan lombanya dari tanggal 28 Maret 2022 sampai tanggal 9 April 2022. Nah adik-adik, ayo bilang ke mama papanya, jangan lupa daftar dan ikut lombanya. Untuk mama papa di rumah, jangan lupa tanyakan syarat dan ketentuan lainnya ke guru kelas masing-masing. Nah adik-adik, demikian pengumumannya. Nah sekarang adik-adik, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Tapi sebelum mulai, adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran adik-adik, dan kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan masih memberkati kami dan masih memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan juga Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Nah sekarang sebelum masuk ke firman Tuhan, yuk adik-adik kita semangat, kita berdiri, lalu kita nyanyikan pujian Tuhan. Judulnya Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kak Laura contohin ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Nah adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Inang yakin kita semua sehat karena dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah siapkan, kita mau ibadah dan Alkitab sudah disediakan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Inang akan bacakan, kita ikuti di dalam hati. Ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, topik minggu kita hari ini dikatakan kasih setianya. Kasih setianya mengingatkan kita. Adik-adik yang dikasih Kristus Yesus, tahu enggak siapa di sini yang tidak pernah ketakutan? Inang yakin pasti semua kita pernah ketakutan kan? Iya, kita mungkin ketakutan di ketinggian, petir, hujan dan lain-lain. Demikian juga di dalam pembacaan kita, yaitu Raja Daud, dia ketakutan. Karena apa? Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul mau membunuh dia. Itu sebabnya dia ketakutan. Tetapi kita lihat di sini, Daud tidak menyerah. Walaupun dia ketakutan, dikejar oleh Saul, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu benteng kekuatannya. Dikatakan tadi di sini bahwa dia bersorak-sorai karena apa? Dikatakan engkau telah menjadi kota bentengku. Allah itu menjadi kota benteng Daud. Itu sebabnya dia ketakutan. Walaupun tadi Saul mau membunuh dia, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu, yang memilih dia itu, tidak membiarkan dia mati konyol. Tuhan yang dia sembah itu tidak membiarkan dia begitu saja. Itu sebabnya dia percaya dan bahkan dia bersaksi, dia mengatakan bahwa Allah itu adalah benteng. Luar biasa kesaksian daripada Daud. Dan bahkan karena dia bersaksi bahwa Allah itu menjadi bentengnya, dikatakan di sini, aku mau menyanyikan kekuatanmu. Coba kita lihat. Kesaksian Daud mengatakan, aku mau menyanyikan kekuatanmu. Dikatakan lagi, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Daud bersukacita, bersorak-sorai karena apa? Karena Tuhan menjaga, melawat, memelihara. Tuhan tidak membiarkan dia begitu saja. Bahkan di dalam kesaksiannya itu dikatakan tiap pagi. Adik-adik yang dikasihi Kristus, kalau kita lihat juga ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika kita bangun pagi, kasih setia Tuhan itu pagi, terus baru. Kita diberikan napas kehidupan, kita diberikan berkat, sukacita. Karena itu kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari kepada orang yang mengenal dia, yang percaya kepadanya. Ketika Daud tadi mengatakan bahwa Allah itu benteng pertahanannya, kita juga harus seperti itu. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu benteng pertahanan kita, maka kita tidak takut. Karena Tuhan tidak membiarkan kita mengenal Allah yang kita sembah itu sebabnya kita mampu mengatakan, mampu bersaksi bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat,
Sehingga rasa ketakutan, rasa khawatir itu hilang daripada kita. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi memelihara kita. Itu sebabnya kita bernyanyi, bersukacita, bergembira, bahagia kita bersaksi. Kalau dikatakan kasih setianya itu mengingatkan kita di dalam kehidupan kita ini. Apalagi kita minggu ini adalah minggu-minggu Pasion, minggu kita letare, berarti bersukacita. Orang yang percaya, orang yang mengenal Yesus lah yang mampu bersukacita. Ketika kita tidak mengenal Allah, kita tidak mungkin bersukacita. Kita pasti bersedih. Ketika kita mempunyai masalah, kita bersedih. Ketika kita mempunyai pergumulan, kita bersedih. Apalagi kita belum bisa tatap muka, kita ketakutan karena COVID-19 ini mengancam kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan menjaga, melawat. Sehingga kita semua anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan mampu bergembira ria setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu terus baru, tidak pernah berhenti untuk mengasihi, memelihara kita. Dikatakan juga, ya kekuatanku, bagimu aku bermazmur. Karena Tuhan itu tadi benteng pertahanan kita, sehingga kita bermazmur, sehingga kita bernyanyi, memazmurkan, menyanyikan kuasa Allah dalam hidup kita. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan takut. Jangan ragu, apalagi mungkin sekarang anak-anak kelas 6 SD sedang mengikuti ujian. Jangan takut, berdoa, berharap kepada Tuhan. Olait labora, bekerja sambil berdoa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta roh Tuhan menguasai hati kita, meminta roh Tuhan untuk memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada kita, sehingga kita lulus dari SD. Kita melanjutkan ke SMP. Karena itu jangan takut. Andalkan Tuhan dalam hidup. Demikian juga kelas 1 SD, kelas 2 sampai kelas 5 mempersiapkan diri untuk ulangan kenaikan kelas. Berdoa, minta kuasa dari Tuhan. Karena itu jangan andalkan pikiran, jangan andalkan kepintaran kita. Kita akan capek sendiri. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan memampukan kita, memberikan kepada kita sukacita, kebahagiaan, sehingga kita selalu bersyukur. Kita berletare, bernyanyi, bermazmur, menyanyikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan, Inang yakin kita semua adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cakap, anak-anak yang bijaksana. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu menjaga, merawat, memelihara kita. Karena itu, mari kita berletare, mari kita bernyanyi, mari kita bersukacita dalam hidup kita. Jangan takut bahwa semua yang ada di dunia ini adalah di bawah kuasa Allah yang kita sembah. Ketika Daud mampu mengatakan bahwa Allah itu adalah benteng pertahanannya, kota bentengnya, kita juga mampu mengatakan itu. Karena apa? Karena kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami hingga hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih setia-Mu terus menjaga, melawat, memelihara kami, supaya kami membuang rasa takut kami. Jangan rasa takut kami lebih besar daripada iman percaya kami. Tetapi biarlah iman percaya anak-anak sekolah minggu lebih kuat, lebih dahsyat lagi, sehingga mereka mampu bersaksi di dalam hidup mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau usir dari hati mereka, pikiran mereka, rasa takut yang berlebihan. Tetapi biarlah Engkau tumbuhkan iman percaya yang kuat, yang tangguh, sehingga anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan menjadi anak-anak yang mempunyai iman yang kuat. Berkati juga orang tuanya
yang selalu memberikan perhatian, pendampingan kepada anak-anak sekolah minggu. Sehingga orang tua anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati di dalam melawat setiap anak-anak. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang selalu memberikan perhatian kepada anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada mereka sukacita, sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ujian, sehingga mereka dapat hasil yang sangat memuaskan. Yang kelas 6 SD dapat melanjutkan ke SMP, kelas 1 sampai kelas 5 SD bisa naik kelas dengan nilai yang terbaik. Itulah doa dan harapan kami. Karena itu kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Amin. Shalom. Nah, gimana adik-adik khotbahnya? Seru banget ya. Adik-adik mengerti kan? Nah, sebentar lagi kakak guru sekolah minggu kita akan mengajari kita tentang firman Tuhan yang barusan, supaya kita lebih mengerti lagi. Tapi sebelum itu, Kak Laura mau ngajakin adik-adik semua nih untuk mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa ajak mama papanya untuk mengumpulkan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Atau adik-adik bisa juga nih ajak mama papanya untuk menitipkan persembahan ke Sintua Banjar masing-masing. Nah adik-adik, sembari kita mengumpulkan persembahan, yuk kita angkat pujian, kita puji Tuhan. Lagunya kayak gini adik-adik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Masih tetap semangat? Yes, fantastis. Yes, luar biasa. Yes. Senang sekali Kak Rikalin masih berkesempatan untuk bertemu dengan adik-adik lewat ibadah online kali ini. Bagaimana? Sudah pada siap belum? Sudah pada duduk yang rapi di depan TV, laptop atau mungkin handphonenya? Good. Siapa yang tadi pagi sudah mandi untuk ikut ibadah online? Coba tunjuk tangan. Yes, keren. Siapa yang sudah siapkan Alkitab? Nih, Kak Rikalin juga sudah loh. Sudah? Alkitabnya sudah disiapkan? Yes, good. Oke, adik-adik ya, sebelum kita mulai, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangan kalian, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Dipimpin oleh teman kalian yang bernama Melvin. Yuk
kita lipat tangan berdoa sama-sama. Kita satu dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin latihan kami dari awal dan sampai selesai. Tuhan buka hati jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya untuk Melvin yang sudah bantu untuk pimpin doa kali ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang di sini suka bangun pagi? Coba angkat tangannya, tunjuk tangan. Kamu? Yes, pinter deh adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kalau kita bangun pagi itu biasanya kita melihat apa sih? Coba jawab. Yes, betul. Kita bisa lihat matahari yang bersinar terang. Apalagi? Udara ya. Udara pagi itu lebih sejuk, lebih segar. Terus apalagi? Ada matahari, udara segar. Apalagi nih biasanya kalau pagi ada suara apa tuh? Cuit, 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 cuit. Iya, ada suara kicau burung yang sangat merdu ya. Cuit, cuit, cuit. Siapa yang pernah dengar suara kicau burung kalau pagi? Good. Ya, bagus ya kalau pagi-pagi ya. Iya, ada terang, cahaya matahari. Kita bisa merasakan udara yang segar, yang sejuk. Bahkan kadang ada suara kicau burung. Apalagi? Ada apa lagi? Iya, kadang-kadang kalau pagi ada yang suka dikasih sarapan tidak sama papa atau mamanya? Iya, enak ya. Nah, adik-adik tahu nggak itu semua karena apa? Ada matahari, cahaya terang, udara yang sejuk dan segar, terus ada bunyi-bunyi kicau burung. Itu semua karena apa? Ada yang tahu? Karena kasihnya Tuhan. Karena kasih setianya Tuhan sama kita semua anak-anaknya. Nah, adik-adik, kakak mau baca nih ayatnya dari Mazmur 59 ayat 17 dan 18 ya. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dari Mazmur 59 ayat 17 dan 18. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Tuh kan, benar kan? Sebab engkau, maksudnya Tuhan, telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku bagimu. Aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Iya, ya. Jadi apa yang kita nikmati di pagi hari, apa yang kita lihat di pagi hari, itu semua oleh karena kasih setianya Tuhan. Aduh, masih ada yang bingung tuh. Kasih setia tuh apa sih, Kak, maksudnya? Masih ada yang bingung ya? Oke, biar tidak bingung, Kak Rikalin akan putarkan sebuah video ya, cerita tokoh Alkitab ya yang bernama Daud, di mana di cerita ini kita bisa lihat ya, Daud itu selalu disertai oleh kasih setia Tuhan. Mau lihat ceritanya? Ya, duduk yang baik, nggak kemana-mana dulu. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Pada suatu hari, ketika Daud pulang dari medan peperangan, ia disambut begitu meriah. Para wanita dari semua kota di Israel menyambut Raja Saul dan Daud. Mereka menyanyikan lagu gembira dan menari dengan memainkan rebana dan kecapi. Sambil menari-nari, para wanita bernyanyi demikian. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Mendengar itu, marahlah Raja Saul. Dan sejak hari itu,
ia iri hati kepada Daud. Keesokan harinya, Daud dipanggil lagi untuk memainkan kecapi. Raja Saul yang iri hati melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Daud. Raja Saul ingin membunuh Daud, tetapi Daud dapat menghindar. Raja Saul tidak tinggal diam. Ia terus mencari cara untuk dapat melenyapkan Daud. Raja Saul mengirim Daud ke medan peperangan. Ia berharap Daud terbunuh, tetapi ia kembali dengan selamat. Saul semakin membenci Daud. Beberapa kali ia berusaha membunuh Daud dengan tombaknya. Daud merasa tidak aman di istana. Ia pun melarikan diri. Saul mengejar Daud. Daud harus berpindah-pindah tempat. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Raja Saul tidak berhasil menangkap Daud. Hingga suatu ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak membunuhnya. Ia membiarkan Raja Saul tetap hidup. Ia hanya memotong sedikit jubah Saul. Mengapa Daud melakukannya? Daud ingin menunjukkan kepada Raja Saul bahwa Daud mempunyai kesempatan untuk membunuhnya, tetapi Daud tidak mau melakukannya karena ia mengasihi Raja Saul. Daud membalas kejahatan Raja Saul dengan kebaikan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita videonya? Seru tidak? Iya, masih ingat siapa tokoh Alkitab yang tadi kita lihat di video tadi? Namanya Daud. Daud yang disertai oleh Tuhan. Daud yang senantiasa diberikan kasih setia oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Daud? Iya, walaupun Daud baik, tidak jahat, tapi Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul dan pasukannya. Aduh, serem ya, dikejar-kejar ya, sampai akhirnya Daud harus lari ya ke dalam goa ya. Tapi apa yang terjadi? Iya, ya, Daud senantiasa disertai kasih setia Tuhan. Jadi, walaupun ya Daud dikejar-kejar, mau disakiti, tapi Daud tidak tertangkap oleh Raja Saul. Keren ya? Iya, keren banget. Karena apa ya itu semua? Karena ada kasih setianya Tuhan. Nah, pasti masih kepikiran nih. Apa sih kasih setianya Tuhan? Yes, kasih setia Tuhan itu adalah cintanya Tuhan ya, untuk kita, untuk anak-anak Tuhan, untuk adik-adik ya, untuk semua orang yang percaya sama Tuhan, yang tidak putus-putus, tidak henti-henti, tidak pernah libur ya. Nah, adik-adik, Tuhan itu sayang loh sama kita semua ya. Maka itu penyertaan Tuhan itu selalu tidak pernah berhenti. Tuhan selalu memberikan kasih setia kepada kita, tidak pernah putus-putus ya, tidak pernah libur, hari ini ada, besok tidak ada. Tidak pernah seperti itu. Ya, adik-adik, karena apa? Karena Tuhan tahu kita itu makhluk yang lemah, kita itu makhluk kecil, kita itu terbatas kekuatannya, ya. Namun karena kasih setia Tuhan, kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi selalu ada sukacita, kita bisa menjadi selalu bahagia. Karena apa? Karena kasih setianya Tuhan yang tidak pernah putus-putus, selalu baru setiap pagi. Ya, jadi kalau kita lihat pagi-pagi ada sinar matahari, udara segar, kicau burung yang indah-indah. Ingat ya, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Nah, adik-adik mau tidak senantiasa disertai oleh kasih setia Tuhan seperti Daud? Mau? Caranya gimana? Ayo coba caranya gimana? Iya, Daud itu suka berdoa.
Terus yang kedua, Daud itu suka bersyukur, ya. Nah, adik-adik, siapa yang di sini kalau pagi-pagi bangun terus langsung lipat tangan, tutup mata, berdoa, ya, terus bersyukur. Terima kasih Tuhan karena tadi malam Tuhan sudah jaga aku. Hari ini aku mau bersekolah, sertai aku agar aku bisa bersekolah dengan baik. Siapa yang setiap pagi berdoa dulu sebelum aktivitas? Coba tunjuk tangannya. Kamu? Yes? Kamu? Good. Begitu dong anak Tuhan. Iya, sebagai anak Tuhan, ya, yang sudah diberikan kasih setia, kita harus berdoa, harus bersyukur akan pemberian Tuhan. Tuhan sudah jagai kita, jagai papa mama kita agar selalu sehat. Ya, memberikan rejeki lewat papa mama sehingga kita bisa sarapan pagi yang enak-enak, ya. Nah, itu semua karena kasih setia Tuhan. Ingat, kasih setia Tuhan, cintanya Tuhan itu tidak pernah putus-putus, tidak pernah berhenti, tidak pernah libur. Jadi sudah sepatutnya kita harus selalu bersyukur akan atas semua yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, adik-adik, kakak mau baca nih satu ayat istimewa yang perlu kalian ketahui tentang kasih setia Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, adik-adik, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berfirman dan berjanji akan selalu memberikan kasih setianya setiap pagi selalu baru. Nah, jadi adik-adik tidak perlu takut lagi, tidak perlu bersungut-sungut lagi, tidak perlu sedih-sedih lagi. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis untuk kita anak-anak yang percaya sama Tuhan. Ya, oke, demikian pelajaran firman Tuhan kali ini. Tetap semangat ya saat belajar, ya tetap semangat ya. Saat bermain juga tetap baik sama temannya, sama kakaknya, sama adiknya di rumah. Jangan berantem-berantem. Kalau sedang sedih, kalau sedang takut, kalau mungkin sedang sakit, selalu ingat kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita semua. Ya, kasih setianya mengingatkanku untuk selalu bersyukur, bersukacita untuk menjadi kuat. Oke, nah adik-adik, sebelum kita tutup kelas, kita mau lipat tangan, ya. Tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami tentang kasih setia Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami mau seperti Daud, selalu berdoa, bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami juga selalu diselamatkan, selalu dilindungi oleh kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami yang kecil dan lemah ini agar selalu mau dengar-dengaran, agar selalu mau mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sertai juga papa mama kami yang ada di rumah, sertai juga kakak abang. Kalau ada keluarga kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan lawat dan sembuhkan. Tuhan berikan mereka kesembuhan. Tuhan Yesus, sertai kami selalu, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini akan ada satu pujian lagi dari kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, kita semangat, bangkit berdiri, ya. Kita nyanyikan pujian berikut ini dengan sukacita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.